ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Apa kabar sahabat Ashifa di rumah? Semoga sahabat Ashifa di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa bersama saya Betty Ambarwati yang akan menemani sahabat Ashifa dalam menunggu waktu berbuka puasa ataupun menyiapkan santapan untuk berbuka puasa. Tentunya dengan memberikan informasi yang menarik dan juga dapat menginspiratif sahabat Ashifa di rumah. Sahabat Ashifa, alhamdulillah di samping saya sudah kehadiran bintang tamu yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah seorang pengajar di SIT Ashifa Kolbu dan beliau juga sangat aktif dalam kegiatan pramuka di Kabupaten Bogor. Beliau adalah Ustadz Iqbaluddin MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Masya Allah Ustadz, hari ini terlihat sangat semangat sekali Ustadz walaupun dalam keadaan berpuasa. Apa sih tips Ustadz bisa bersemangat seperti ini? Alhamdulillah hari ini sangat semangat sehingga memberikan kebugaran karena di samping saya sudah ada ustazah yang sangat cantik. Masya Allah. Sehingga semakin semangat untuk berpuasa. Masya Allah sekali ya Ustadz. Tentunya karena Ustadz bisa datang ke ASQ Podcast ini ya, bisa membuat Ustadz semakin bersemangat. Baik, gimana kabar keluarga di rumah Ustadz? Alhamdulillah keluarga sehat, anak sehat, istri pun alhamdulillah sehat. Masya Allah, semoga keluarga Ustadz di rumah selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz. Baik Ustadz, tema kita di ASQ Podcast hari ini yaitu tentang silaturahmi. Tentunya kita sebagai umat muslim sering sekali mendengar kata silaturahmi ya Ustadz. Bahkan ini sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang mau saya tanyakan dan mungkin sahabat Ashifa di rumah penasaran, sebetulnya dalam Islam itu apa sih Ustadz makna dari silaturahmi? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ASQ dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, semoga Allah limpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silaturahmi, ya Ustazah. Betul Ustaz. Silaturahmi terdiri dari dua kata, yang mana kata pertama yaitu adalah silah yang mengandung arti menghubung, ya. Dan kata kedua yaitu rohmi yang mengandung arti persaudaraan. Jadi jikalau kita sambung, silaturahmi mengandung arti menyambung tali persaudaraan dengan didasari rohim, yaitu kasih sayang, gitu. Tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Syawal saja, yang mana di bulan Syawal tersebut ada satu momen yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, karena momen itu adalah momen yang sangat menggembirakan, sehingga kegembiraan itu diekspresikan dengan apa? Dengan malam harinya atau esok harinya berkumandang, ya, suara-suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari apakah itu saja? Hari Raya Idul Fitri, Ustaz. Ya, Hari Raya Idul Fitri atau yang biasa kita sebut Hari Lebaran. Ya. Ya, Lebaran merupakan sebuah momen untuk kita menjalin tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita, dengan kedua orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan paman-paman kita, bibi kita, dan saudara-saudara lainnya. Gitu. Jadi momen ini merupakan momen penting untuk kita bisa melakukan silaturahmi dengan sanak saudara. Gitu saja. Masya Allah, berarti memang silaturahmi itu menjalin hubungan ya Ustadz, dan bisa mendekatkan yang jauh, dan momen yang paling tepat saat ini berarti kita
dalam momen menyambut Hari Raya Idul Fitri ya Ustadz, salah Ya, satunya Ustazah. dengan menjalin silaturahmi. Walaupun silaturahmi tidak hanya bisa kita lakukan di hari raya Idul Fitri saja, bahkan kalau bisa kita setiap hari menjalin silaturahmi dengan keluarga dan saudara-saudara kita. Masya Allah. Karena bagaimanapun kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi umat muslim lainnya. Masya Allah, berarti memang seluruh umat muslim di dunia ini memang sebetulnya adalah saudara ya. Dan itu adalah fungsinya dari silaturahmi untuk menjalin sebuah hubungan antar sesama muslim, Ustadz. Seperti Ya, itu. begitu, Ustazah. Baik. Ustadz, nah dalam Islam sendiri, ada tidak kebaikan ketika kita menjalin sebuah silaturahmi, Ustadz? Tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan silaturahmi. Kata Nabi, man ahabba ayyub saqallahu fi rizki wa yunsa'allahu fi atharihi falyasil rohimah. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rizkinya, panjangkan umurnya, dan Allah menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang melakukan tali silaturahmi, yang menghubungkan persaudaraan. Bahkan Allah menjamin surga bagi orang-orang yang selalu melaksanakan atau menghubungkan tali persaudaraan antara sesama. Masya Allah Ustadz, berarti bagi sahabat Ashifa di rumah yang ingin panjang umurnya, dilapangkan rizkinya, bahkan dijanjikan sebuah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari bersama-sama kita jalin silaturahmi antar sesama muslim ya Ustadz ya. Begitu saja. Baik, Ustadz, tadi kan ada kebaikan nih atau ada manfaat ketika kita menjalin silaturahmi. Ketika ada kebaikan, pasti juga ada bahayanya Ustadz. Nah, apa sih bahaya kita sebagai umat muslim ketika kita memutuskan tali silaturahmi entah karena berantem atau karena hal-hal yang sepele gitu Ustadz? Silaturahmi ini sangat penting saja. Sehingga bahaya sekali ketika orang-orang memutuskan tali silaturahmi. Ada beberapa hukuman atau bahaya-bahaya yang terjadi jikalau kita memutuskan tali persaudaraan antar sesama. Yang pertama, kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Surga saja menutup pintunya bagi orang-orang yang silaturahmi, berarti yang akan terbuka adalah pintu-pintu neraka yang tersedia bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi saja. Nauzubillah min zalik ya Ustadz ya. Kemudian ada lagi bahaya-bahayanya bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua yaitu hukumannya akan disegerakan. Seperti kata Nabi, tidak ada dosa yang paling besar selain dosa memutuskan tali silaturahmi. Dan tidak ada dosa yang harus disegerakan hukumannya selain dosa memutuskan tali silaturahmi. Gitu. Tidak hanya di dunia disegerakan hukumannya, bahkan di akhirat pun hukuman itu sedang menantinya. Kemudian yang ketiga tidak akan diterima amalan-amalan ibadah baiknya. Seperti sebuah kisah saja, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya. Ketika itu Rasul dan para sahabatnya selesai menyelesaikan salat Idul Fitri. Namun ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berkata amin sebanyak 3 kali, sehingga mengundang pertanyaan untuk para sahabatnya. Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, kenapa engkau berkata amin sedangkan tidak ada angin, tidak ada hujan, bahkan tidak ada yang sedang berdoa di tempat ini? Karena kita sudah selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab pertanyaan sahabat. Kata Rasul, apakah engkau tidak melihat malaikat Jibril yang turun? Dia meminta dan berdoa kepada Allah, dan Jibril meminta pula untuk aku mengaminkan doanya.
Ada 3 doa yang malaikat Jibril minta kepada Allah. Doa yang pertama, kata malaikat Jibril, "Ya Allah, jangan engkau terima sholatnya, puasanya, amalan-amalan baiknya, ibadahnya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya." Kata Nabi, amin. Doa yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, amalan baiknya bagi istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Kata Nabi, amin. Dan doa terakhir, malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima amalan baiknya, sholatnya, puasanya, ibadahnya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sekarang saya bertanya kepada ustazah, apakah mungkin doa itu meleset? Karena yang mendoakan itu sendiri adalah malaikat dan diaminkan oleh Nabi, sepertinya tidak mungkin meleset ya Ustaz. Ya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sekarang logikanya yang meminta doa malaikat Jibril dan yang mengaminkan pun orang terbaik di dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahaya bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi yang terakhir, yang keempat, adalah tidak turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat tidak turun bukan hanya kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi, tapi berdampak untuk kita yang ada bersamanya. Ya, karena sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan majelis ilmu dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menghentikan majelis ilmu itu. Dan Nabi Muhammad berkata, tidak akan aku lanjutkan selagi di antara kita ada orang memutuskan tali silaturahmi dengan saudarinya. Akhirnya seseorang itu merasa dan berdiri, dia langsung lari ya kepada saudarinya. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi kembali, memperbaiki hubungannya. Setelah menjalin tali silaturahmi kembali, memperbaiki hubungannya, seseorang tersebut kembali lagi ke majelis ilmu. Ya, akhirnya Nabi Muhammad pun melanjutkan majelis ilmunya. Dan Nabi berkata, tidak akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala selagi di antara kita ada yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Jadi banyak sekali ya, diantaranya ada 4 hal yang bisa atau bahaya ketika kita memutuskan tali silaturahmi. Yang pertama tadi yaitu tidak akan masuk surga, yang kedua hukumannya akan disegerakan, yang ketiga tidak akan diterima amal ibadahnya, dan yang keempat tidak akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik ya Ustadz, ternyata sahabat Ashifa dahsyat sekali ganjaran bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi ya Ustadz ya. Semoga kita dan sahabat Ashifa di rumah selalu tetap menjaga hubungan tali silaturahmi, baik itu dengan saudara, bahkan dengan kerabat ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ketika ada bahayanya pasti ada antisipasinya atau penanggulangannya nih Ustadz. Nah, saya mau tanya, mungkin sahabat Ashifa di rumah juga penasaran ketika bahayanya sebegitu dahsyatnya. Lalu ada tidak solusi atau cara kita untuk tetap bisa menjaga tali silaturahmi tersebut? Ya, tentu saja. Ada beberapa hal untuk kita menjaga tali silaturahmi kita agar tidak terputus. Di antaranya kita harus saling mendoakan terhadap sesama saudara, semuslim, seagama, ya harus saling mendoakan. Mau ketika sedang bersama atau sedang berpisah, atau sedang berada bersama kita, atau sedang ada dalam kejauhan. Jadi kita harus saling mendoakan. Dan yang kedua, jangan pernah menggunjing. Ya, karena menggunjing, membicarakan kejelekan seseorang akan berakibat terputusnya tali silaturahmi. Jadi jangan sampai kita saling menggunjing. Yang ketiga, jangan kita melihat kejelekan atau keburukan dari seseorang.
Ya, kita harus selalu husnudzon, ya, harus melihat kebaikan-kebaikan yang dimiliki setiap orang. Dan yang keempat, jangan berburuk sangka. Jadi kita harus selalu husnudzon kepada setiap orang, Ustazah. Ya. Agar apa? Agar tali silaturahmi kita selalu terjalin dan semakin erat. Masya Allah Ustadz, berarti dengan cara kita mendoakan saja kita sudah dapat menjalin silaturahmi ya Ustadz ya. Begitu, Ustaz. Baik sahabat Ashifa, semoga kita bisa terus menjalin silaturahmi walaupun dengan cara mendoakan atau kita berhubungan jarak jauh ya Ustadz ya. Kan sekarang bisa nih di era digital ini kita video call, itu bisa termasuk silaturahmi Ustadz? Ya, tentunya itu sudah termasuk silaturahmi. Jadi jangan sampai kita memaknai silaturahmi hanya dengan berkunjung atau mendatangi salah satu saudara kita. Tapi kalau kita memaknai dengan benar makna silaturahmi, silaturahmi bisa kita lakukan dari jarak jauh. Bisa video call atau pesan, ya kan? Atau bisa menelpon. Ya, itu merupakan sebuah cara kita untuk bersilaturahmi saja. Masya Allah. Yuk sahabat Ashifa, karena sebentar lagi kita akan menyambut hari yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Nah, di hari ini juga kita bisa mulai menyambung tali silaturahmi dengan seluruh umat muslim lainnya ya Ustadz. Yes. Baik, alhamdulillah Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan seperti biasa ketika kita sudah sampai di penghujung acara, boleh Ustadz sedikit memberikan motivasi nih kepada sahabat Ashifa terkait dengan silaturahmi sendiri. Kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang silaturahmi. Mari sama-sama kita jalin silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, ya, bersama teman-teman kita jalin silaturahmi dengan baik. Jadi silaturahmi ini mengingatkan saya terhadap kisah ketika itu Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Uqbah bin Amir. Nasihatnya ialah, kata Nabi, sil man khoto'aka, wa ati man haromaka, wa fu'an man zolamaka. Kata Nabi kepada Uqbah bin Amir. Yang pertama itu, jalin silaturahmi yang terputus dengan saudara-saudara kita, agar silaturahminya terhubung kembali. Yang kedua, beri bantuan kepada orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit kepada kita. Ketika orang bakhil tersebut, orang kikir tersebut, orang pelit tersebut dalam keadaan kesusahan. Dan yang ketiga, kata Nabi, berikan maaf kepada orang-orang yang pernah zalim kepada kita. Orang-orang yang pernah jahat kepada kita, berikan maaf kepadanya. Insya Allah, dengan silaturahmi, kita bisa dilapangkan rezekinya, bisa dipanjangkan umurnya, dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz Iqbaluddin, terima kasih sekali sudah mau berkunjung di ASK Podcast ini. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan kepada kita semua dapat memberikan informasi dan juga pembelajaran bagi kita untuk saling bersilaturahmi satu sama lain. Salam untuk keluarga di rumah Ustadz. Insya Allah saya sampaikan. Baik. Dan terima kasih sahabat Ashifa telah bersama-sama kita simak pemaparan tentang silaturahmi, dan semoga sahabat Ashifa di rumah dapat mengambil makna dari apa yang sudah disampaikan tadi. Saya Betty Ambarwati, mohon maaf jika ada salah kata, dan juga Ustadz Iqbaluddin mohon undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.